رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang paling utama di dalam Islam ini adalah ibadah solat. Ia merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikan berarti ia telah mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan, maka ia telah merobohkan agama sendiri. Solat juga merupakan di antara rukun Islam yang paling penting. Sehingga sangat pentingnya solat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menerima perintah solat ini dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ia merupakan ibadah yang setiap hari dilakukan dalam rangka interaksi antara seorang hamba terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bahwa proses menyembah Allah Subhanahu wa taala itu, kata Allah, wa'bud, sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Kembali kita ke ibadah solat yang merupakan rukun kedua di antara rukun Islam itu. Banyak sekali fungsi, banyak sekali faedahnya. Namun ketika tidak dilakukan solat itu dengan baik, tujuan daripada solat itu tidak akan tercapai. Maka di antara keutamaan hikmah solat itu sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis shalah, dirikan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kamu dirikan akan mampu mencegah engkau dari perbuatan keji dan mungkar. Namun salat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar ini bukan hanya dilakukan hanya sekedar mendirikan salat, yaitu menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus dilaksanakan yang disebutkan khusyuk dalam melaksanakan solat. Solat yang bisa mencegah diri seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah solat yang dilakukan dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya solat yang hanya diucapkan, dilafazkan dengan perbuatan, yang dimulai kemudian dengan gerakan saja. Tidak cukup solat itu Allahu Akbar, kemudian kita rukuk, sujud dan sebagainya, tidak cukup. Ya. Dengan pergerakan, dengan ucapan saja, dengan lafaz, dengan perkataan, tetapi juga harus menghadirkan hati kita di dalam melaksanakan ibadah solat itu, yang disebut dengan khusyuk di dalam solat. Harus ada keikutsertaan, harus ada hati kita hadir dalam solat itu. Maka salah satu bentuk orang yang khusyuk itu adalah dia mampu untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia solat, dan mampu menepis semua kelalaian-kelalaian, semua pemikiran-pemikiran yang tidak berorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita berbicara masalah tip-tip, banyak sekali pendapat-pendapat bagaimana tip-tip untuk melaksanakan solat itu supaya khusyuk. Tapi kita bagaimana pada kesempatan hari ini, bagaimana melestarikan solat kita itu yang awalnya hanya mendirikan solat, tetapi lebih ditingkatkan lagi bagaimana solat yang didirikan itu ada khusyuk, menghadirkan hati kita. Ingat bahawa ketika kita melaksanakan solat, bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Bagaimana Rasulullah, kita ingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak mampu melihatnya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ketika kita melaksanakan solat, bagaimana kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, meninggalkan semua hal-hal yang bisa merusak pemikiran-pemikiran kita dalam solat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking pedulinya terhadap bagaimana seorang umatnya itu khusyuk dalam solat. Ketika azan berkumandang, hidangan sudah tersedia, bagaimana kita cicipi dulu supaya dalam pelaksanaan ibadah solat kita bisa khusyuk. Ketika ngantuk seberat-beratnya, sementara kita ingin melaksanakan solat, maka kita tidur sejenak untuk menghilangkan ngantuk tersebut. Ini dalam rangka tip-tip agar kita khusyuk di dalam melaksanakan ibadah solat kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita bisa melestarikan nilai-nilai kekhusyukan kita di dalam melaksanakan ibadah solat, sehingga solat yang kita lakukan tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi solat yang kita lakukan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mampu melaksanakan solat dengan sungguh-sungguh adalah orang yang khusyuk. Dan khusyuk itu sangat berat, sebagaimana dikatakan oleh Allah. Dan solat itu sangat berat, khusyuk itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk melaksanakan ibadah solat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah kalian meminta tolong dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu sangat berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Orang-orang yang khusyuklah yang merasa ringan melakukan ibadah solat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang khusyuk dalam solat itu sebagai orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk di dalam solatnya. Orang-orang yang beruntung adalah Allah sifati adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya, dan nanti merekalah yang akan mewariskan surga Firdaus, yaitu Jannatul A'la yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.